Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, itu percuma saja, aku sudah memohon kepada mereka. Namun mereka menolak untuk memberi kami wajah, kata Chu Hongyi. Apakah kita harus melihat tanpa daya ketika mereka disiksa sampai gila? Seseorang bertanya. Apa yang bisa aku lakukan? Apakah kamu menyarankan agar kami melawan mereka? Dengan kekuatan yang kita miliki saat ini, tidak mungkin bagi kita untuk bersaing dengan klan Burnfield Monstrous. Jika aku melibatkan diriku dan menyelamatkan mereka sekarang, klan Burnster Monster pasti akan datang untuk membalas dendam. Pada saat itu, bukan hanya mereka yang akan berakhir menderita. Tapi sebaliknya, bahkan kita akan menderita juga. Chu Hongyi berbicara dengan kebenaran dan keyakinan. Mendengar kata-kata itu, orang-orang yang mendesaknya untuk menyelamatkan anggota mereka menundukkan kepala. Meskipun mereka sangat ingin menyelamatkan klan mereka tidak ingin terlibat. Chu Hongyi hanya bisa menghela nafas dan berkata, jika kita harus menyalahkan seseorang, kita hanya bisa menyalahkan mereka karena tidak beruntung, ucapnya. Melihat bahwa Chu Hongyi dan Chu Heavenly anggota clans lainnya tidak melakukan apa-apa, meskipun mereka berdiri tepat di seberang mereka ketika mereka jelas-jelas menyiksa sesama anggota klan mereka, kelompok Burn Monstrous Clans saling memandang dan mengungkapkan senyum mengejek. Bagi mereka, kelompok Chu Heavenly Clans hanyalah sekelompok pengecut tanpa tulang. Setelah semua, wilayah yang mereka tempati justru direbut dari klan Surgawi Chu. Berhenti. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan marah terdengar. Setelah itu, beberapa tokoh muncul dari tiba-tiba. Mereka adalah Chu Feng dan yang lainnya. Beberapa anggota yang telah membimbing Chu Feng dan yang lainnya mendarat di samping kelompok Chu Hongyi. Adapun Chu Feng, Chu Ping, Chu Qing, Chu Haoyan, Chu Huanyu dan Chu Suang, mereka langsung mendarat di sisi wilayah Burn Monstrous Beast. Setelah Chu Feng tiba, dia segera menghancurkan semua bilah yang menembus tubuh para anggota Chu Heavenly Clan. Kurang ajar. Kalian semua tidak hanya menyusup ke wilayah klan kami, tetapi kalian bahkan berani menyerang kami. Bajingan Chu Heavenly Clan, apa kalian sudah bosan hidup? Seorang anggota Burnfield Monstrous Clan bangkit kembali, dan menunjuk ke arah Chu Feng lalu mengutuk dengan keras. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng lebih kuat dari dia, tapi dia masih tidak menempatkan Chu Feng di matanya karena dia telah memandang rendah klan Surgawi Chu. Menjerit. Namun tepat setelah kata-katanya meninggalkan mulutnya, dia jatuh ke tanah sekali lagi. Terlebih lagi, dia mengalami kejatuhan yang sangat menyedihkan kali ini. Bukan saja ia memar dan berdarah-darah, tetapi lengannya juga hancur berantakan. Kamu berani menyerang orang-orang dari klan kami. Maka orang-orang yang sudah bosan hidup, itu tentu saja adalah kalian semua. Hari ini aku, Chu Feng, akan membuat kalian menyadari apa konsekuensi jika membuat musuh dari klan Surgawi Chu kita. Ucap Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan beberapa klan Burnfield Monstrous secara paksa dibawa ke langit. Setelah itu, Chu Feng mengarahkan jarinya ke mereka. Wush wush wush. Pada saat berikutnya, pedang merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis. Dengan kecepatan cepat, mereka mulai menembus tubuh Burnfield Monstrous Clans. Kekuatan yang kuat dari pedang itu tidak hanya menembus tubuh mereka, tetapi juga menembus armor mereka, dan bahkan menghancurkannya. Klan Burnfield Monstrous yang sebelumnya sombong dan bangga saat menertawakan dan mengejek Chu Klan Surgawi, tapi sekarang mereka berteriak dengan sedih. Itu, aura Chu Feng itu. Pada saat itu, Chu Hongyi dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi heran. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng telah melepaskan auranya sepenuhnya. Dengan demikian, mereka bisa merasakan kultivasi seperti apa yang dimiliki Chu Feng. Chu Feng, dia benar-benar berhasil membuat terobosan dalam kultivasi lagi. Selanjutnya, dia membuat 2 terobosan berturut-turut. Seru Chu Qing. Sebenarnya bukan hanya Chu Hongyi dan yang lainnya yang tercengang. Bahkan Chu Qing, Chu Suang, Chu Haoyan dan Chu Huanyu yang tahu tentang Chu Feng, mereka tampak terkejut saat melihat ekspresi di wajah mereka. Mereka jelas-jelas ingat kultivasi Chu Feng hanya menjadi peringkat 6 surgawi abadi, itu ketika ia memasuki alam kultivasi bela diri leluhur.
Namun, aura Chu Feng sekarang berada di peringkat 8 surgawi abadi. Pada saat itu, Chu Qing dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Mereka akhirnya menyadari, apa tanda abnormal yang dilihat Chu Hongyi dan yang lainnya. Itu adalah tanda abnormal yang ditimbulkan oleh terobosan Chu Feng dalam kultivasi ini. Ketika memikirkan bagaimana Chu Hongyi benar-benar berpikir, tanda abnormal yang ditimbulkan oleh terobosan anggota klannya dalam kultivasi menjadi tanda sumber daya kultivasi, bahkan Chu Suang-Suang merasa itu akan menggelikan dan konyol. Meskipun mereka terkejut dengan kekuatan Chu Feng, tapi Chu Suang-Suang dan yang lainnya tidak hanya berdiri di sana dan menonton. Tapi sebaliknya, setelah Chu Feng mulai menangani Burnfield Monstrous Clans, mereka segera berangkat untuk menyelamatkan anggota klan mereka yang ditangkap. Para klan Monstrous Burnfield jauh lebih lemah daripada klan Monstrous Qianfeder yang mereka temui sebelumnya. Dengan demikian, metode yang mereka gunakan untuk menyiksa tahanan mereka tidak begitu menakutkan. Paling tidak, itu jauh lebih rendah daripada rasa sakit dan siksaan yang ditimpakan kepada mereka oleh Chu Feng. Karena itulah, Chu Heavenly Clan yang diselamatkan masih sadarkan diri. Melihat bahwa Chu Feng tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi juga mendapatkan keadilan bagi mereka dengan menyiksa klan Burnfield Monstrous, mereka semua mengungkapkan ekspresi terima kasih. Bahkan bukan hanya Chu Heavenly Clans yang diselamatkan yang merasa bersyukur. Bahkan klan surgawi Chu yang berdiri di sela-sela hanya untuk menonton, mereka semua merasakan emosi yang tak terlukiskan. Mereka benar-benar tidak berharap bahwa, pada saat klan mereka dihadapkan dengan bencana, orang yang mereka anggap sebagai pemimpin mereka, Chu Hongyi, akan memutuskan untuk tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka, tapi malah orang yang mereka singkirkan yang malah membantu mereka. Chu Feng, dia akan menjadi orang yang menegakkan keadilan bagi mereka. Ini memberi mereka perubahan total dalam kesan terhadap Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Kamu akan melukai semua anggota klan kami dengan melakukan itu. Namun, pada saat itu, Chu Hongyi menunjuk ke Chu Feng dan mulai dengan marah berteriak padanya. Apa katamu, aku menjadi gila? Balas Chu Feng sambil menyipitkan alisnya, dan mengalihkan pandangannya ke arah Chu Hongyi setelah mendengar kata-kata itu. Kamu menyerang orang-orang dari klan berbulu Burnfield. Mereka pasti tidak akan meninggalkan masalah ini, dan kamu telah melibatkan kita semua. Kata Chu Hongyi sambil menunjuk Chu Feng. Oh, jadi kamu takut terlibat. Itulah sebabnya kamu melihat dan tidak melakukan apa-apa saat klan kami disiksa. Apakah itu benar? Chu Feng membantah. Aku, mendengar kata-kata itu, Chu Hongyi mengungkapkan ekspresi yang sangat jelek. Dia tidak tahu bagaimana caranya merespons. Alasan untuk itu adalah, karena apa yang dikatakan Chu Feng benar sekali. Dia memang takut terlibat, dan memutuskan untuk tidak membantu klannya karena itu. Chu Hongyi, perhatikan baik-baik. Orang-orang ini adalah bagian dari klan surgawi Chu kami. Mereka adalah saudara-saudaramu. Mengalir di dalam nadi mereka semua, itu adalah darah yang sama dengan darahmu. Ucap Chu Feng sambil menunjuk ke para anggota Chu Heavenly Clans yang sebelumnya ditangkap dan disiksa. Ketika mereka disiksa oleh orang lain, kamu bahkan tidak berani kentut. Namun sekarang, ketika aku berdiri untuk mereka dan menghajar orang-orang yang menyiksa mereka, kamu benar-benar mulai meneriaki aku, dan bahkan menyalahkanku karena melibatkan diri dalam hal ini. Chu Hongyi, aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan ini hari ini. Apakah kamu masih anggota klan surgawi Chu kami atau bukan? Kamu juga harus bertanya pada diri sendiri, apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi anggota klan surgawi Chu kami? Chu Feng menunjuk Chu Hongyi dan berbicara satu kata pada suatu waktu. Suaranya sangat kuat dan bergema, dan itu mirip dengan menggulung guntur. Setiap kata-katanya seperti pedang tajam yang menembus hati Chu Hongyi, dan juga hati semua anggota klan surgawi yang hadir. Kamu, Chu Hongyi terdiam. Dia mulai gemetar karena marah, namun dia tidak tahu bagaimana cara menyangkal Chu Feng. Dia tidak bisa membantahnya, dan sebenarnya malu melakukannya. Setelah semua, apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Kamu seharusnya bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu berpikir demi saudara-saudari klan surgawi Chu kami, atau kamu malah berpikir untuk dirimu sendiri? Hari ini akan menjadi satu hal jika orang-orang ini memiliki kultivasi di atas milikmu, dan kamu tahu bahwa kamu tidak akan bisa menyelamatkan klan kita.
Namun demikian, klan Burnfield Monstrous ini sudah jelas memiliki ranah yang lebih rendah dari milikmu. Tapi anehnya, kamu masih memutuskan untuk melihat tanpa mengangkat jari. Adapun alasan mengapa kamu memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa, itu sebenarnya karena kamu takut akan pembalasan dari Burnfield Monstrous Clan. Hanya karena kamu takut akan pembalasan merek, kamu memutuskan untuk tidak memandang anggota klanmu sendiri, yang merupakan saudara-saudarimu yang telah mengikutimu selama bertahun-tahun saat disiksa. Chu Hongyi, kamu begitu pengecut sehingga aku, Chu Feng, tidak bisa mentolerirmu lagi, ucap Chu Feng sambil menunjuk Chu Hongyi. Kamu menabur pertikaian. Kamu menabur pertikaian. Brother dan sister, aku bukanlah seseorang yang penakut dan pengecut. Kalian semua pasti mengetahuinya, ucap Chu Hongyi sambil menatap Chu Heavenly Clans di sampingnya. Pada saat itu, orang banyak menundukkan kepala dan tidak menjawabnya. Namun, kesunyian mereka adalah respons terbaik. Chu Hongyi sudah jelas mampu menyelamatkan klannya. Namun ia memutuskan untuk tetap acuh tak acuh tanpa melakukan apa-apa. Tindakannya memang membuat Chu Klan Surgawi marah. Meskipun Chu Feng sangat marah pada apa yang telah dilakukan Chu Hongyi, tapi Chu Feng tidak berusaha untuk memberi pelajaran pada Chu Hongyi. Karena bagaimanapun, apa yang dia putuskan untuk dilakukan adalah keputusannya sendiri. Wush! Tiba-tiba saja Chu Feng berbalik, dan melambaikan udara di depannya. Dengan ombaknya, bilah yang memenuhi langit semuanya telah lenyap. Para klan Burnfield Monstrous yang ditahan di langit juga mulai jatuh. Setelah mendarat, mereka segera berlutut di tanah dan mulai bersujud, dan kemudian meminta maaf kepada Chu Feng. Apa gunanya meminta maaf padaku? Kalian harus meminta maaf kepada mereka. Ucap Chu Feng sambil menunjuk anggota Chu Heavenly Clans yang tersiksa. Kami salah, kami mengaku salah. Tuan-tuan, mohon berbesar hati dan lepaskan kami. Klan Burnfield Monstrous Clan tidak ragu. Mereka segera mulai bersujud dan memohon klan Surgawi Chu, bahwa mereka telah disiksa sebelumnya untuk pengampunan. Adegan ini tidak hanya mengagetkan para anggota Chu Heavenly Clans yang disiksa sebelumnya, tetapi juga mengejutkan semua anggota Chu Heavenly Clans yang hadir. Mereka benar-benar tidak pernah mengharapkan dari Burnfield Monstrous Clan yang arogan dan sombong, Burst Monstrous Clan yang sama yang telah meremehkan mereka, itu pada suatu hari mau koutou dan memohon maaf kepada mereka, dan melakukan hal yang memalukan dan rendahan. Ini menyebabkan Chu Heavenly Clans yang telah terbiasa berada di bawah orang lain, tiba-tiba saja mereka merasakan berkobarnya api yang sudah lama padam di hati mereka. Rasa bangga dan percaya diri mereka ini telah lama hilang, dan itu adalah hal-hal yang mereka semua miliki pada masanya. Kembali di alam atas Cilio Kosem besar, mereka adalah individu yang berdiri tinggi dan di atas. Namun setelah datang ke alam budidaya bela diri leluhur, setelah meninggalkan perlindungan klan mereka, mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Dihadapkan dengan banyak orang yang lebih kuat dan lebih kejam dari diri mereka sendiri, harga diri mereka secara bertahap tumpul dan digantikan dengan rasa rendah diri yang mendalam. Namun hari ini, Chu Feng telah menyalakan kembali nyala kebanggaan dan keyakinan di hati mereka. Ketika kamu kembali, beritahu klan kamu bahwa aku, Chu Feng, akan segera mengunjungi mereka, kata Chu Feng. Melihat bahwa Chu Feng bersedia untuk membiarkan mereka pergi, bagaimana mungkin klan Burnfield Monstrous mungkin berani ragu? Mereka segera berbalik dan melayang ke langit. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke kejauhan. Memang ada tanah kultivasi di dekatnya. Namun dengan kultivasi yang kamu semua miliki, kamu tidak akan dapat memperoleh banyak dengan pergi ke sana. Chu Hongyi, apakah kamu benar-benar hanya membawa anggota klan kami ke sini dengan bahaya, hanta untuk sejumlah kecil sumber daya kultivasi itu? Chu Feng bertanya pada Chu Hongyi. Apa kamu tahu, tanda abnormal yang muncul di langit sebelumnya adalah penampilan sumber daya kultivasi yang sangat kuat. Chu Hongyi berbicara dengan sangat percaya diri. Kamu berbicara tentang kilat yang muncul di langit kan? Tanya Chu King. Itulah tepatnya, kata Chu Hongyi. Aku mungkin akan memberitahumu tentang ini. Petir yang memenuhi langit, itu adalah tanda abnormal yang disebabkan oleh terobosan kultivasi saudara kecil Chu Feng, kata Chu King. Apa? Tanda abnormal yang disebabkan oleh terobosan dalam kultivasi, itu mustahil. Bagaimana mungkin sebuah terobosan menghasilkan tanda abnormal yang begitu kuat? Ucap Chu Hongyi sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia bahkan memiliki wajah sangat tidak percaya.
Itu hanya berarti bahwa kamu bodoh, dan tidak berpengalaman. Apa yang dilatih oleh Chu Feng adalah teknik misterius hukuman ilahi. Tanda abnormal yang ditimbulkan oleh terobosan dalam kultivasinya, itu secara alami akan menjadi lebih kuat. Potong Chu Huanyu. Dia bahkan berani berbicara untuk Chu Feng. Teknik hukuman misterius ilahi, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, semua anggota klan surgawi Chu membuka mulut mereka lebar-lebar dengan takjub. Ini terutama berlaku untuk Chu Hongyi. Ekspresinya menjadi sangat jelek, dan seolah-olah dia telah diberi makan kotoran. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.